Saking tergila-gilanya sama sepak bola, pala bapaknya yang botak pun malah dianggap bola dan ditendang sekuat tenaga. Durhaka sejak dini nih bocah. Build Up Part 1. Scene dimulai dari seorang bocah kelas 5 SD yang sedang nonton TV bareng ayahnya. Di sana mereka lagi nonton siaran ulang Piala Dunia tahun 2002. Sebenarnya tuh bocil pengen nonton film animasi, tapi berhubung yang punya TV adalah bapaknya, dia gak bisa berbuat apa-apa. Sepak bola sangatlah kekanak-kanakan. Aku tidak punya pilihan lain selain melihat dokumenter sepak bola. Tapi gak berselang lama, bocah itu malah sangat tertarik dengan sepak bola sampai nonton dokumenter itu paling depan. Dia yang merupakan tipe orang penakut dan sungkan terhadap orang lain, melihat kalau orang yang bermain sepak bola dalam dokumenter itu seperti melupakan perasaan mereka tanpa memikirkan orang lain. Sebuah pertandingan sengit dengan mempertaruhkan seluruh tubuh tanpa rasa takut. Dan itu ngebuat dia semakin menyukai olahraga tersebut. Bahkan saking terinspirasinya, dia langsung mutusin buat bermain bola di lapangan. Dengan berani, dia berlari menuju anak-anak yang sedang bermain bola di sana. Dan begitu dia sampai di sana, sudah ada dua tim yang lagi mau memulai pertandingan. Melihat Kang Maru yang mau ikut bermain, mereka saling melempar supaya Kang Maru tidak menjadi bagian dari tim mereka. Dan setelah perdebatan panjang itu, mereka memutuskan untuk tidak mengajak Kang Maru bermain dan meninggalkannya sendirian. Kang Maru terlihat kesal sambil melampiaskannya dengan menendang-nendang botol kaleng. Dia terlihat bersedih dengan nasibnya itu. Setelah dia pulang ke rumah, pikirannya masih dipenuhi tentang keinginannya untuk bermain sepak bola. Bahkan pala bapaknya yang botak pun di matanya itu terlihat seperti bola. Karena gak bisa menahan diri lagi, dia pun akhirnya menendang tuh pala bapaknya. Dan jelas karena kelakuan durhakanya itu, kepalanya pun langsung dibuat benjol. Keesokan harinya, tidak peduli cuaca hujan, badai atau panas, Kang Maru selalu mengintip teman-temannya yang lagi bermain sepak bola dengan menempelkan badannya di tiang gawang. Melihat tekad Kang Maru yang kuat, temannya pun menyuruh Kang Maru untuk menjadi tukang ambil bola. Dan jika mereka kekurangan orang, dia bisa ikut bermain. Ngedenger itu, dia pun terlihat sangat bahagia. Setiap ngelihat bola yang keluar lapangan, dia dengan sigap mengambil bola itu dan membawanya balik ke lapangan. Dia begitu senang meski itu melelahkan. Dan kesenangannya itu bertambah ketika dia pulang ke rumah. Mengetahui kalau ayahnya membelikannya bola, dia pun langsung memeluk ayahnya itu. Lah, gue juga kalau jadi bapaknya mah mending beliin dia bola daripada kepala gue yang jadi korban tiap hari. Dan semenjak Kang Maru memiliki bola, dia pun memutuskan berhenti jadi tukang ambil bola dan lebih fokus berlatih sendirian dengan bola yang dia miliki. Dia terus berlatih dengan keras dengan harapan suatu hari nanti dia bisa ikut bermain. Mulai dari latihan dasar sampai dribbling. Dia juga melatih staminanya dengan berlari setiap hari. Dan latihan tahap selanjutnya adalah berlatih menendang bola. Dengan semua latihannya selama ini, Kang Maru memfokuskan tendangannya pada sudut atas gawang yang telah dia gambar. Dan boom! Bola pun malah memantul balik dan menghantam wajahnya sendiri. Tapi bukannya nangis, dia malah tersenyum melebar. Kang Maru kemudian bangkit lagi dan melanjutkan latihan menendangnya ke arah tembok. Mirip seperti yang pernah dilakukan sama Stephen Chow dalam film Shaolin Soccer. Dan setelah semua latihan kerasnya itu, dia pun akhirnya menjadi tukang ambil bola super. Tenang, bukan kalian aja yang ngira kalau dia bakalan glow up, tapi Mimin juga. Dari kelas 5 SD latihan bola sampai kelas 1 SMA, ending-endingnya masih jadi tukang ambil bola. Meski sekarang ada embel-embel supernya, tapi mari kita sedikit bersabar. Dan ternyata selama 5 tahun ini Kang Maru selalu dibully. Mulai dari disuruh-suruh sampai dipalakin uangnya. Meski dia membenci orang-orang itu, tapi dia tidak membenci sepak bola meski selalu dijadikan babu oleh mereka. Tak cukup dijadikan tukang ambil bola, setelah pertandingan itu selesai, dia pun disuruh buat ngebersihin barang-barang mereka. Dan sekalian membawakan barang-barang itu karena mereka akan mengikuti tes klub sepak bola. Meskipun terlihat kesal, Kang Maru tidak bisa melawan perintah orang-orang itu. Sambil menjadi kacung, Kang Maru menguping percakapan mereka tentang klub bola yang bakal mereka masuki.
Aku juga ingin masuk klub sepak bola itu, tapi hanya murid-murid yang bermain sepak bola elit yang bisa mengikuti tesnya. Kang Maru menganggap kalau dia ikut seleksi itu, maka orang-orang di sana pasti bakalan sungkem dengan kehebatannya. Tapi khayalan bodoh itu langsung disadarkan oleh bola yang menghantam kepalanya. Di sana terlihat dua orang yang mengenakan jaket klub sepak bola SMA Haja. Salah satu dari mereka meminta Kang Maru untuk menendang bola ke arahnya. Saat Kang Maru mencoba untuk mengambilnya, bola itu malah terus menggelinding ke depan karena jalan yang menurun. Kang Maru dengan sekuat tenaga terus berlari menggapainya. Tapi di depannya ada sebuah konstruksi perbaikan jalan dengan eskavator yang sedang mengeruk jalan berlubang. Melihat bola yang sebentar lagi akan masuk ke lubang, Kang Maru langsung menendangnya ke samping. Tapi bola itu kembali memantul karena mengenai eskavator dan kembali akan memasuki lubang di sampingnya. Dan seolah pemain bola profesional yang sedang berlatih mendribel bola melewati kon, Kang Maru berhasil lolos dari insiden itu dengan kecepatan yang luar biasa. Orang-orang yang menyaksikan itu dibuat tak percaya dengan kejadian yang baru saja mereka lihat. Tapi itu masih belum berakhir karena di depannya kini masih ada lubang yang sangat besar. Kang Maru langsung melompat dan memutarkan tubuhnya sebelum mengangkat bola itu ke atas melewati lubang di belakangnya. Bola itu memantul ke papan peringatan sementara Kang Maru berlari di samping yang satunya lagi. Dan saat dia melihat bola yang mengarah ke atas, dia pun langsung melompat dan bersiap menendang bola di udara. Melihat aksi itu, orang-orang di sana seketika dibuat terkagum-kagum dan menunggu kelanjutan dari aksinya itu. Dan dengan gagahnya, Kang Maru menendang bola itu di udara. Boom! Siu yang ngelihat itu langsung dibuat terpana. Tapi bola itu memantul kembali dan malah mengenai wajah Kang Maru. Seketika aksi keren yang dia pertontonkan sebelumnya pun langsung hancur karena ending yang memalukan. Setelah insiden itu, Kang Maru pun terjatuh dengan barang bawaannya yang berserakan. 3 orang seniornya langsung memarahinya. Dan saat salah seorang dari mereka akan memukul Kang Maru, sebuah bola langsung melayang ke kepalanya dan ngebuat orang itu terkapar. Dalam ketakutannya, Kang Maru kemudian membukakan mata. Dan di depannya ada seseorang yang menjulurkan tangannya ke arah Kang Maru. Datanglah dan ikuti tes klub sepak bola. Ngedenger itu, Kang Maru merasa terharu dan langsung menjabat tangan orang itu. Dan kejadian itu ditonton oleh seorang siswa yang langsung melaporkan peristiwa itu ke teman sekelasnya. Sayangnya di sana Jinho lagi ngasih makanan ke preman kelas. Tapi begitu dia ngedenger Kang Maru akan mengikuti tes klub sepak bola, para pecundang itu pun langsung berlari mencari Kang Maru tanpa memperdulikan si preman kelas. Meski pada akhirnya mereka berdua tetap tertangkap. Dan saat mereka akan dipukul, tiba-tiba sebuah pizza langsung melayang dan masuk ke mulut si preman. Tak cukup sampai di situ, Kang Maru langsung menuangkan susu ke dalam mulut si preman yang membuat orang itu merasa terpuaskan dan Kang Maru pun pergi dengan gagahnya. Dia adalah pecundang profesional yang menyelamatkan hidup kami. Kami sangat mengaguminya. Dan ternyata mereka berdua adalah sahabat perjuangan Kang Maru dalam hal menjadi babu. Mereka berdua sangat memahami seberapa besar Kang Maru menyukai sepak bola. Bahkan saat dia disuruh menjadi ballboy, Kang Maru tidak pernah gagal dalam tugasnya. Tapi suatu hari mereka pernah melihat Kang Maru babak belur. Dan itu dikarenakan saat menjadi ballboy, Kang Maru mencoba menendang bola dengan tujuan supaya lebih cepat sampai ke lapangan. Tapi yang terjadi, bola itu malah jatuh ke atap rumah dan dia pun berakhir digebukin sama para pemain sepak bola. Dua sahabatnya yang ngelihat Kang Maru babak belur langsung memarahinya dan menyuruh Kang Maru untuk berhenti menjadi ballboy supaya tidak diperlakukan kurang ajar oleh orang lain. Jika aku tidak melakukan ini, mereka tidak akan pernah melihatku. Bayangan masa lalu di mana orang-orang tidak menganggapnya ada kembali muncul dalam ingatan Kang Maru. Di hadapan kedua sahabatnya itu, dia mengatakan jika dia ingin bermain sepak bola, maka dia harus rela disuruh-suruh untuk mengambil bola terlebih dahulu. Aku harus menjadi ballboy terlebih dulu, atau mereka tidak akan pernah menganggap keberadaanku. Kembali ke timeline utama, spanduk bertuliskan pahlawan bagi pecundang langsung dibentangkan untuk mendukung Kang Maru.
Melihat itu, dia pun merasa terharu dengan dukungan dari kedua sahabatnya itu. Dia langsung mengangkat bekal roti pizzanya sebagai simbol kalau dia akan berjuang sekuat tenaga. Begitupun dengan kedua sahabatnya yang akan selalu mendukung Kang Maru. Tes seleksi pun akhirnya dimulai. Sesaat setelah kick off dibunyikan, Kang Maru langsung melesat buat mengambil bola dari kaki lawan. Siu terlihat gak habis pikir dengan kelakuan Kang Maru. Sementara teman-teman yang ada di sebelahnya malah dibuat tertawa dengan kejadian itu. Tapi tidak dengan kedua pecundang sahabatnya Kang Maru yang terlihat kagum akan aksinya itu. Di dalam lapangan, Kang Maru terus mengejar bola tanpa henti. Sementara pemain lawan saling mengoperkan bola itu yang ngebuat Kang Maru akhirnya muntah pelangi. Anggap saja kita sedang kekurangan pemain. Di saat tim B semakin menekan, kapten dari tim A menyuruh pemain lainnya untuk segera kembali ke posisi. Dan saat kesempatan datang, tim A yang berhasil mendapatkan bola langsung mempersiapkan serangan. Ngedengar kaptennya berteriak serangan balik, Kang Maru langsung menuju ke depan. Dan saat kaptennya berteriak mundur, dia pun kembali ke belakang. Maju mundur, terus gitu sampai dia kelelahan tanpa sekalipun memegang bola. Dan pada akhirnya Kang Maru pun terjatuh. Ini adalah olahraga sepak bola yang sangat berbeda dengan apa yang dia lihat dalam televisi. Aku benar-benar sangat kelelahan. Aku bahkan belum siap untuk menyentuh bola. Dalam kelelahannya itu, tiba-tiba sebuah serangan balik terjadi. Kang Maru langsung berlari dan menempatkan dirinya tanpa ada pengawalan dari tim B. Dan saat temannya akan mengoperkan bola ke Kang Maru, tiba-tiba itu ternyata cuman gerak tipu. Dan teman setimnya itu langsung menendang bola yang pada akhirnya membentur tim lawan dan cuma menghasilkan sepak pojok. Kedua sahabat Kang Maru yang ngelihat keegoisan pemain barusan terlihat sangat kesal. Itu adalah kesempatan bagus bagi Kang Maru. Mereka sengaja membiarkannya sehingga dia akan mengoper ke Kang Maru. Mereka pikir Kang Maru bukanlah ancaman, bahkan membiarkannya tanpa pertahanan. Rekan timnya dan tim lawan seolah mereka benar-benar mengabaikan Kang Maru. Dia harus mendapatkan kepercayaan dari rekan setimnya. Dan tugas Kang Maru adalah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Tapi dengan perbedaan fisik yang cukup jauh dengan pemain lawan, alih-alih menunjukkan kemampuannya, Kang Maru malah dibuat tak berdaya di atas lapangan. Dan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menyentuh bola, dia malah menabrak teman setimnya yang mengakibatkan bola berhasil dicuri oleh tim lawan. Apes. Rekan setimnya yang selalu menjadikannya kacung di sekolah langsung memarahinya dan merendahkan Kang Maru yang cuman pantas menjadi ballboy. Jika kau sadar diri, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri dan keluarlah dari lapangan. Ngedengar kata-kata itu, Kang Maru langsung tertegun dan menyadari kalau dirinya hanyalah orang buangan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tapi yang dia inginkan bukanlah pengakuan, melainkan bermain sepak bola. Dia telah melakukan segalanya agar bisa bermain sepak bola. Hanya satu kesempatan. Jika aku diberikan kesempatan itu, aku yakin aku bisa melakukannya dengan baik. Tapi akan lebih baik jika aku tidak diberikan kesempatan ini. Jadi aku bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan dunia, dan bahkan menang melawan pikiranku sendiri. Kang Maru yang mencoba mengejar bola akhirnya terjatuh bersama dengan pemain lawan. Bola itu terus menggelinding menjauh dari pandangannya menuju luar lapangan. Tapi tiba-tiba sebuah teriakan langsung menyadarkannya. Itu adalah kedua sahabatnya yang berteriak menyuruh Kang Maru bangkit dan segera mengambil kesempatan di hadapannya. Hanya kau yang bisa melakukannya. Mendengar kata-kata itu, Kang Maru langsung teringat dengan dirinya yang selalu menjadi ballboy. Dia selalu menangkap bola dengan kecepatannya sebelum bola itu keluar terlalu jauh dari lapangan. Ngedengar teriakan kedua sahabatnya itu, Kang Maru langsung berlari dengan sekuat tenaga. Dan sebelum melewati garis lapangan, Kang Maru pun melompat dan akhirnya berhasil mendapatkan bola itu. Dia terus berlari menggiring bola. Siu yang berada di pinggir lapangan terlihat tersenyum dengan Kang Maru yang berhasil menunjukkan kemampuannya. Begitupun dengan kedua sahabatnya yang menangis haru akan perjuangan Kang Maru.
Dua pemain lawan langsung menekan Kang Maru yang kini menguasai bola. Di tengah pengepungan itu, Kang Maru terlihat terdiam. Tiba-tiba dia malah menendang bola itu ke depan seolah membuangnya. Dan ternyata itu adalah sebuah umpan yang dia berikan ke teman setimnya yang sedari tadi berlari kencang dari arah belakang. Orang itu jelas-jelas dia tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Tapi bagaimana bisa dia menyadari keberadaan teman setimnya? Di saat teman setimnya kembali dikepung, Kang Maru langsung mencari posisi untuk membantunya. Bola kembali dioperkan ke Kang Maru, tapi di belakangnya sudah ada dua pemain lawan yang bersiap menjegalnya. Menyadari itu, Kang Maru langsung melakukan scanning dengan kecepatan di luar nurul untuk mengetahui posisi para pemain. Kepalanya terus berputar 180 derajat dengan sangat cepat. Dan teknik scanning itu ternyata dia dapatkan akibat sering disuruh-suruh oleh preman kelas. Agar dia tidak kena pukul, Kang Maru yang duduk di depan selalu mengamati si preman yang duduk di belakang. Jika terlihat gelagat si preman menginginkan sesuatu, Kang Maru bakal langsung menghampirinya sambil membawa perbekalan makanan dan minuman yang sudah dia siapkan. Kepalanya itu terus dia gerakan untuk mengamati para siswa yang membutuhkan sesuatu darinya. Dia selalu mengamati dan mencari informasi tentang minat orang lain. Itulah alasan Kang Maru bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Di saat kedua pemain lawan akan mencuri bola dari kakinya, Kang Maru langsung membungkukkan tubuhnya dan membuka kedua kakinya. Bola itu dia biarkan lewat mengolonginya. Lagi-lagi Siu dibuat terkejut dengan kemampuan Kang Maru itu. Begitupun dengan orang yang ada di sampingnya yang kembali dibuat kaget. Apaan itu, Cok? Bola yang dibiarkan Kang Maru itu mengarah ke teman setimnya yang ada di belakangnya. Kedua pemain lawan yang sebelumnya menjaga Kang Maru langsung berlari menuju bola itu. Sementara Kang Maru yang kini tanpa pengawalan langsung melesat ke depan. Sebuah operan langsung mengarah kepadanya. Dan dengan sukses Kang Maru mendapatkan bola itu. Kini dia tinggal berhadapan dengan kiper. Kang Maru kini sudah siap dengan tembakannya. Dan boom! Bukannya menendang bola, dia malah menendang tanah. Dan akhirnya dia pun terjatuh sementara bola menggelinding dengan ramah ke arah kiper. Goblok! Itu adalah teriakan si Siu ketika melihat kejadian itu. Tapi dari semua itu, Siu menyadari kemampuan Kang Maru dalam mengamati posisi para pemain di lapangan. Dia punya kemampuan membuka jalur untuk mengumpan. Dengan membiarkan bola bergulir, dia mengacaukan pertahanan lawan. Dia juga menyusup dengan bagus. Apa jangan-jangan dia adalah seorang jenius? Sementara itu di lapangan, Kang Maru terlihat tepar setelah mengeluarkan semua potensi yang dia punya. Tapi sayangnya tim B berhasil menjebol gawang tim A sampai 3 kali sebelum pertandingan berakhir. Di sisa 5 menit pertandingan itu, seseorang menggunakan skuter terlihat menghampiri Siu dan kawan-kawannya. Dia menanyakan apakah dirinya bisa langsung masuk ke lapangan. Meski Jong Sanwon mengatakan kalau waktu cuma tersisa 5 menit lagi, tapi orang itu mengatakan itu semua sudah cukup baginya. Dia kemudian meminta dimasukkan ke tim yang sedang kalah. Yang Seung Ho top skor Liga SMP. Jong Sanwon langsung memanggil Kang Maru untuk menggantikannya dengan Yang Seung Ho. Kedua sahabat Kang Maru yang ngelihat itu menyayangkan dengan hal tersebut. Begitupun dengan Siu yang masih ingin melihatnya bertanding. Tapi tiba-tiba seseorang dari tim A menghampiri mereka di sisi lapangan dan mengatakan kalau dirinya mengalami cedera. Ngedenger itu, Siu langsung bergerak cepat menarik pria itu keluar dan menyuruh Kang Maru untuk melanjutkan pertandingan. Ayo berlarilah lagi, karena aku masih belum yakin. Tapi Kang Maru mengatakan kalau dia sudah tidak sanggup lagi untuk berlari karena dia merasa staminanya sudah terkuras habis. Yang Seung Ho langsung menarik Kang Maru ke dalam lapangan sambil mengatakan kalau waktu mereka tidak banyak. Di 4 menit 52 detik yang tersisa, dia berencana untuk mencetak setidaknya 4 gol. Pertandingan pun kembali dilanjutkan dengan tendangan keras dari kiper lawan. Dan begitu bola jatuh ke kaki si tukang suruh, dia langsung teringat dengan Yang Seung Ho yang menyuruh mereka mengoperkan bola padanya jika ingin memenangkan pertandingan. Dia langsung mengoper bola ke Yang Seung Ho karena menyadari kalau di belakang orang itu sudah ada bek lawan yang siap menjegalnya.
Kau tidak akan bisa melakukannya. Mari kita bersenang-senang dengan kebodohanmu. Kau tidak bisa melakukannya sendirian. Tapi di saat tim lawan dan rekannya sendiri menganggap kalau dia bakalan gagal, Yang Seng Ho malah sukses melewati pemain lawan itu dengan cara memutarkan badannya. Ngelihat kelulusan Yang Seng Ho, Siyu dan Sanwon langsung dibuat takjub. Dan saat pemain akan mentekelnya, Yang Seng Ho kembali melewati orang itu dengan mudah. Meski itu masih belum selesai karena pemain lawan terus berdatangan. Tapi dengan kelincahannya, Yang Seng Ho kembali berhasil melewati mereka. Anak itu tindakannya sangat tepat dan juga pintar. Dia menipu kaki pemain back dengan gerakan tipuan, lalu menggiring bola ke arah yang berlawanan. Saat Seng Ho hampir memasuki daerah pertahanan lawan, seseorang dari tim lawan langsung berteriak untuk merebut bola itu meski harus menggunakan kekerasan. Tapi tiba-tiba Yang Seng Ho langsung menendang bola panjang ke depan dan melesat mengejar bola itu sambil melewati pemain lawan yang menghalanginya. Dua pemain lawan langsung dilewati sekaligus. Kini Seng Ho tinggal berhadapan dengan kiper dari sisi sebelah kiri. Di saat si kiper mencoba membaca arah tembakan Seng Ho antara kiri dan kanan, Seng Ho malah menendang bola itu ke atas. Dan bola pun masuk ke dalam gawang. Seng Ho langsung mengambil kembali bola itu dan berlari sambil menanyakan waktu yang tersisa. Dan gak berselang lama, si Seng Ho pun kembali mencetak gol dengan tembakan jarak jauhnya. Tim A semakin mengejar ketertinggalan dengan skor sementara 3-2. Dan beberapa menit kemudian, Seng Ho kembali mencetak sebuah gol yang ngebuat skor menjadi imbang. Siyu dan Sanwon yang berada di pinggir lapangan dibuat tak percaya dengan situasi yang saat ini terjadi. Begitupun dengan si tukang suruh yang Mimin gak tahu namanya, tapi kini dia dibuat kikuk setelah Seng Ho mencetak 3 gol. Dan di sisa waktu 42 detik, tim B yang terpojok melakukan formasi parkir bis. Yang Seng Ho yang mengontrol bola dikawal 3 pemain lawan. Bahkan Kang Maru yang mereka anggap gak penting ditinggalkan tanpa pengawalan untuk menghentikan Yang Seng Ho. Seng Ho yang terpojok melihat pemain setimnya yang bahkan tidak berlari, entah mereka kelelahan atau kehilangan keinginan untuk menang. Tidak ada dukungan sama sekali yang bisa dia andalkan. Sampai dia melihat ada Kang Maru yang berdiri bebas tanpa kawalan dari tim lawan. Seng Ho langsung melakukan gerak tipu untuk membuka ruang. Dan begitu ada celah, sebuah umpan langsung dia lesahkan menuju Kang Maru yang berada di kotak penalti. Dan boom, bola itu malah mengenai wajah Kang Maru dan memantul menuju gawang. Sebuah kemenangan pun diraih oleh tim A disebabkan gol konyol yang diciptakan oleh Kang Maru. Peluit tanda berakhirnya pertandingan pun dibunyikan dengan skor akhir 4-3 untuk kemenangan dari tim A. Dan setelah pertandingan itu, pengumuman seleksi pun akhirnya tiba. Siyu menyebutkan nama-nama orang yang terpilih untuk masuk ke tim sepak bola Haja. Dari ke-10 nama itu ada Yang Seng Ho yang terpilih sebagai seorang penyerang. Dan satu nama terakhir yang dipanggil Siyu adalah Kang Maru. Ngedengar namanya disebut, Kang Maru langsung terdiam tak percaya. Sementara orang-orang di sekitarnya mulai berbisik mempertanyakan kelayakan Kang Maru yang lolos dalam tim sepak bola Haja. Si 3 orang pesuruh yang sebelumnya selalu memperbudak Kang Maru terlihat kesal dengan keputusan itu. Karena di antara mereka bertiga tidak ada satupun yang lolos. Sementara itu, setelah mengetahui Kang Maru lolos, kedua sahabatnya langsung berlari ke arah Kang Maru. Mereka dengan bangga mencoba mengangkat Kang Maru ke udara sebagai selebrasi keberhasilan. Tapi karena Kang Maru terlalu berat, selebrasi itu pun gak bisa mereka lakukan. Sementara keesokan harinya setelah sang wali kelas selesai mengajar, dia memanggil Kang Maru untuk mengikutinya ke ruang guru. Begitu memasuki ruang guru, si wali kelas yang tahu kalau Kang Maru akan bermain sepak bola langsung mengambil pemukul bisbol dan menyuruh Kang Maru untuk menunduk. Si guru kemudian memarahi Kang Maru dan menanyakan bagaimana cara dia akan bermain sepak bola dengan tubuh gemuknya itu. Apa kau pikir bermain sepak bola itu mudah? Latihan fisik itu sangat sulit. Tapi bagaimana murid tahun pertama tiba-tiba mengatakan akan bermain sepak bola?
Sang wali kelas terus memarahi Kang Maru dan mengingatkan betapa pentingnya masa-masa tahun pertama. Dia menyuruh Kang Maru untuk fokus pada pelajarannya supaya nilai-nilainya tidak turun. Tapi bukannya takut, si Kang Maru malah ketawa di hadapan wali kelasnya itu. Dan dengan sombongnya dia mengatakan kalau semua nilai pelajarannya adalah 9 dan itu bukanlah nilai yang bisa turun dengan mudah. Setiap kali wali kelasnya marah, Kang Maru selalu bisa mengcounter kata-kata dari wali kelasnya itu. Tapi pada akhirnya Kang Maru mengutarakan semua keinginannya selama ini. Dia tidak ingin melewatkan sebuah kesempatan yang sudah dia tunggu-tunggu sejak lama, tak peduli apa yang dikatakan orang lain. Saya benar-benar menyukai sepak bola. Itulah kenapa aku akan bermain sepak bola. Kang Maru kemudian berlari keluar ruangan tanpa memperdulikan wali kelasnya. Dia terus berlari menuju tim sepak bola sekolahnya itu. Sepak bola adalah tujuanku. Tidak ada yang bisa menghentikan hasratku. Tapi tiba-tiba Siu muncul dan mengatakan permintaan maaf karena harus mengeliminasi Kang Maru. Ngedenger itu, Kang Maru kemudian mempertanyakan alasan dia dieliminasi. Padahal dia sudah melawan wali kelasnya untuk datang ke tempat itu. Dan udah mendeklarasikan sepak bola sebagai tujuannya. Siu kemudian menunjuk anggota tim di belakangnya dan mengatakan kalau mereka telah menolak Kang Maru. Dan salah satu alasannya adalah fisik Kang Maru yang dianggap agak gemuk. Mendengar keputusan itu, Kang Maru pun terlihat tak percaya. Di saat malam hampir tiba, dia terlihat baru pulang dari sekolah. Dia terlihat putus asa dengan semua kerja kerasnya selama ini. Dan sebelum dia melewati gerbang sekolah, di sana ada Siu yang sudah menunggunya dari tadi. Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Kuruskan badanmu agar talentamu tidak tertutupi. Jadi aku bisa yakin untuk merekomendasikanmu. Ngedenger itu, Kang Maru pun bertekad untuk melakukan diet khusus. Dan bersambung. Gimana? Seru? Cukup seru? Seru banget? Atau malah biasa aja, Min? Gak usah dilanjutin? Coba komen di bawah. Bagi yang suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.